Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar? Beri nama Tuhan paling melihat Bapak Hadis. Haleluya. 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 Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat beribadah secara online Bapak Ibu. Rasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan pada siang hari ini. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Sangat baik buat kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa Bapak. Sampai hari ini Tuhan, kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, semoga berkat kasih-Mu Tuhan. Dan bagi hari Tuhan, karena kami berkumpul Tuhan, umat-Mu hadir Tuhan dengan penuh kerinduan dan kehausan akan Engkau Bapak. Urapi kami semua Tuhan, satu lepas satu Bapa, jamah kami Bapa, penuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, buat berkat-Mu Tuhan. Mari setiap angkat setiap pujian saudara, angkat setiap ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya.
bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Itu saatnya kita memberikan persembahan kita. Sama-sama kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, tak habis-habisnya berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan setiap hari, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan dalam hidup kami. Yang tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, sebagian kecil dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan curahkan. Mari ajar kami Tuhan memberi dengan hati yang tulus, ajar kami berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan senantiasa berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama siapkan hatimu untuk kebenaran firman. Lewati lembah air
Pujian ini sekaligus adalah pengakuan iman kami itu. Ku mau tetap setia sampai mahkota kehidupan ku dapat. Untuk itulah surga. Sekali-kali kami tidak akan pernah menyesali hidup kami ketika kami boleh mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dialah inilah komitmen kami, Pak. Ku mau melayani, ku mau mengasihi, ku mau tetap setia. Biar siang hari ini siang penuh berkat bagi kita semua. Biar siang hari ini siang penuh mujizat bagi kita semua. Biar siang hari ini siang penuh pemulihan bagi kita semua. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh kewahyuan daripada-Mu. Untuk itu berfirman-Lah. Kami rindu sabda, kami rindu kebenaran. Karena firman-Mu itu terang bagi kami dan seluruh berita bagi dalam hidup kami. Biar ini terus menjadi kehidupan. Berarti hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir, baik di gereja maupun dimanapun umat-Mu, jemaat-Mu yang berada. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami menerima yang terbaik di dalam kehidupan kami. Baik kehidupan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Haleluya. Yang di rumah gimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan, dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan, di situ hadirat Tuhan turun buat kita semua. Terus itu saya katakan amin. Haleluya. Saya buka dulu ini. Dahsyat luar biasa, ya. Haleluya. Wah, banyak. Siapa baru pertama kali dan hadir ibadah kita tadi? Semua wajah lama, ya. Ada baru, wah, selamat datang, ya. Tuhan Yesus berkati. Anda bukan orang lain, keluarga dapat datang. Sebagian wajah-wajah lama, ya. Sebagian perjanjian lama. Ada Bruce, halo Bruce, apa kabar? Saya nengok ke kanan, mana Pak Rudi? Ada di sebelah kiri. Luar biasa sekali, ya. Dan maka kerinduan kita semua biar tepat hari Minggu. Cuma di gereja kita bisa menari. Cuma di gereja kita bisa bersorak, bergembira bagi Tuhan. Kalau di rumah menari, dikatain cucu. Lucu opa katanya. Aduh, lucu banget. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus. Hari ini tanpa terasa, ya, sudah memasuki bulan Oktober. Artinya bulan depan tuh kita udah mulai ada sebagian udah mulai ada perayaan Natal, persiapan juga untuk merayakan Natal. Kita doakan, ya, biar supaya tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kita berpersiapan begitu luar biasa, ya. Kalau Bapak bertanya, udah persiapan matang luar biasa, tiba-tiba nggak boleh. Ya, kita doakan sama-sama, kita percaya bahwa pandemi ini boleh angkat kaki dari bumi pertiwi kita, ya. Semuanya boleh aman, semuanya tidak ada lagi jarak, semuanya kita boleh bersama-sama berinteraksi satu dengan lainnya, bisa merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju saya katakan amin. Haleluya. Jadi kita udah persiapan lagi nih, ya, Pak Rudi. Ya, baik. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tetap, Bapak Ibu. Saya konsisten terus. Saya mengajak kita semuanya berubah. Ya, perubahan itu penting sekali bagi kita. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin berubah. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya begitu-begitu aja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menginginkan masa depan yang baik, berhasil dalam pekerjaan. Anda nggak sebagai karyawan gitu kan, tahun ini dapat gaji katakan 50, tahun depan pasti kita tuntut
kita juga menginginkan lebih, ada perubahan. Betul? Pasti itu ya. Semua ibu-ibu pengen suaminya berubah, suami-suami pengen istrinya berubah. Berubah bagaimana? Ya terserah bapak, ibu dalam pikiran. Ya, tadi pagi saya katakan ada seorang bapak, Pak, aduh istri saya berdoa mau berubah, gimana ya? Mana-mana bangun tidur, kalau tidur sih wajar dia pakai daster. Ya, kemana-mana juga pakai daster, udah gitu daster robek kalau di sini. Belum lagi di kepala ini ada gulung-gulungan. Ya, pengen berubah. Udah gitu Pak, kalau ibu-ibu baunya parfum yang bagus-bagus semua. Ini istri saya paling nggak bau minyak kayak paling top bau minyak goreng gitu. Kita doa, kita mau berdoa. Ibu-ibu pasti ke suaminya mau diubahkan Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih bertanggung jawab. Ada ibu Pak, aduh ini suami saya udah punya anak 2, lagunya seperti kayak orang belum menikah. Mau berubah, bertanggung jawab. Semua pasti ingin. Dan saya pastikan kalau pikiran hati kita diubahkan sesuai apa yang firman Tuhan katakan, pasti hidup kita itu akan berubah, diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ya, kita tidak ada seorang pun yang mau hidupnya diberkati. Pasti kita mau inginkan berkat Tuhan. Jadi katakan amin. Dan bagaimana Tuhan mau? Tuhan kita ada Tuhan yang rindu untuk memberkati semua. Di dalam kehidupan kita, Dia rindu sekali untuk memberkati kita. Kalau enggak, tidak mau Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus turun dari surga, mati di atas kayu salib. Untuk kita semua diangkat, dipulihkan Tuhan. Dan bagaimana tindakan kita selanjutnya? Filipi 2:12 mengatakan, hendaklah engkau kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali di dunia ini. Kalau masih kita bisa tunggu, atau sampai kita duluan ketemu Tuhan Yesus. Siapa yang mau duluan ketemu Tuhan Yesus? Enggak, haleluya Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai kapan Pak perubahan ini? Ya kita punya target. Filipi 3:10 mengatakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Target perubahan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap hari adalah perjuangan kita. Bagaimana kita mau berubah? Bagaimana hidup kita mau dipulihkan Tuhan? Bagaimana pikiran dan hati ini diubahkan oleh Tuhan? Supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Tadi pujian tadi bagus sekali. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Aku mau tetap setia, nggak rugi kita ikut Tuhan. Setia sampai mahkota kehidupan kita terima. Jujur saya katakan. Nah hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Sama-sama kita buka 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal 30 kita mulai baca nanti dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah 1 Samuel 30 1 sampai 8, dan yang kedua adalah Yeremia 17 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Saya sering kali katakan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, kalau kita mau memahami, kalau kita mau mempelajari firman Tuhan, tentu yang pertama harus kita lihat konteksnya. Betul ya? Konteks sosiologi agama, konteks sejarah. Ya. Apa yang dimaksud dengan sosiologi agama? Keadaan masyarakat pada waktu itu, tatanannya, etikanya, moralnya, adat istiadat pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa mengeneralisir semua. Keadaan pada waktu itu sekarang sudah mengalami suatu perubahan yang begitu luar biasa.
supaya bagaimana kalau kita memahami ini Bapak Ibu sekalian, agar kita menjadi cerdas secara spiritual. Bukan hanya cerdas secara spiritual, cerdas secara apa namanya? Kita harus cerdas. Kan kalau kita belajar ada yang namanya pertama ada apa? IQ. Ya. Kecerdasan kita. Intelijensi quotient itu. Dan berkembang menjadi EQ. Emotion quotient berarti. Kecerdasan emosi kita, bagaimana kita bisa mengontrol emosi, buah-buah roh, penguasaan diri. Dan yang terakhir yang kita dengar adalah kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara kerohanian. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita cerdas secara spiritual, juga cerdas secara intelektual. Kalau kita hanya cerdas secara spiritual, kita mengerti secara teologi dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada saya dengar istri serang suami pakai tuh, dengar tuh pendeta, ayat itu tepat buat lu, buat dia nggak tepat. Nyerang orang pakai ayat. Ada nggak tempat ini yang sungguh gitu? Dengar tuh ayat itu buat lu tuh cocok banget gitu. Cerdas secara intelektual, kita mengerti Bapak Ibu sekalian. Firman ini dalam konteks seperti apa? Kita mengerti. Hari ini kita mau belajar mengenai konteks ya. Daud di Siklag. Apa tema daripada 1 Samuel 30 ini? Temanya apa? Perikop ini berjudul apa? Siklag terbakar. Apa yang terbakar? Siklag terbakar. Siklag itu nama apa? Ada yang tahu? Siklag nama apa? Nama kota. Kota itu ada di mana? Kota itu ada di wilayah orang Filistin. Loh, Israel sama Filistin kan musuh. Ya. Nah, kalau kita belajar kalau setelah ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Daud seorang diri sebagai gembala kecil, mungil begitu kan? Kalau gambaran Alkitab itu cocok seperti kayak saya dari Daud, ya, kayak tikus laci. Kalau kayak gitu dia. Kecil melawan siapa? Raksasa yang begitu besar namanya Goliat. Goliat mana? Filistin. Filistin, dan Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, mungkin pertanyaan kita, kenapa Daud ada di Siklag? Raja pada waktu itu, Raja Israel, itu Raja Yehuda pada waktu itu siapa namanya? Saul. Bagaimana kehidupan hubungan relasi antara Saul dengan Daud? Pertama memang dia menyayangi, menghargai Daud, sehingga dia mengangkat Daud menjadi satu kepala tentara. Begitu. Lama-kelamaan karena Daud itu berprestasi baik, mengalahkan setiap pertempuran, mengalahkan setiap bangsa-bangsa yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan, ada ketika pada titik satu klimaks, ketika semua ibu-ibu, teruna-teruna muda, ya, ketika Daud balik dari pertempuran, disambut dengan nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Ini timbul kecemburuan di hati Saul, sehingga Saul berencana ingin membunuh Daud. Berapa kali kalau kita baca firman Tuhan sampai dilempar tombak di lutut. Padahal Daud juga ada kesempatan ketika kalau dia mau balas dendam, tapi dia bilang, aku tidak akan menjamah orang berapi. Jangan sembarangan sama pendeta, ya. Jangan mengutuk. Banyak orang bilang, wah pendeta itu ada kan orang yang berarti Tuhan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya Daud itu kabur, meninggalkan bangsa Yehuda, Israel pada waktu itu. Dia belok menuju ke Siklag ini, ke tanah
wilayahnya orang Filistin. Pada waktu itu Raja Filistin adalah Akis bin Maok. Maka Daud memboyong kedua orang istrinya. Ya. Siapa nama istri Daud pada waktu itu? Ada yang tahu? Yes, Ahinoam dan Abigail. Ya. Bukan siapa? Bathsheba. Itu perjalanan Daud panjang, baru dia kenal nama Bathsheba. Ya, panjang Bapak Ibu sekalian. Setelah diurapi jadi raja, punya wilayah kuasa yang begitu luas, tiba-tiba dia jatuh kembali ke dosa perzinahan, ya, dengan mengawini Bathsheba. Nah, ini kita mau belajar bagaimana kehidupan Daud jatuh bangun, kehidupan Daud. Ini memang suatu hal yang pokok ini saya kagumi dan sering kali Bapak Ibu sekalian, karena dari Mazmur menceritakan panjang sekali. Daud ini luar biasa sekali orang. Dari seorang gembala menjadi seorang raja yang punya wilayah kuasa yang luar biasa. Nah, mari kita baca di 1 Samuel pasal 30 ayat ke-1 sampai 8. Nanti kita baca bergantian. Saya buat baca ayat pertama, Bapak Ibu saudaraku sekalian baca ayat kedua, saya ketiga, dan seterusnya. Nanti ayat yang ke-8 kita sama-sama kita baca. Saya bacakan 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud orang-orang yang sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kedua, Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, terbawa mereka, dan tidak membunuh seorang pun. Mereka memilih sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan celaka. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istrinya Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan dapat menyembelih dan mati. Seluruh rakyat itu melakukan mati, masing-masing karena mengalami laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud membuatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, sama-sama 2-3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku memberikan perempuan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan menuntaskan para tawanan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah baca kisah 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 8. Tentu masalah Daud ini. Dan kalau firman Tuhan katakan ketika Daud mau sampai ke Ziklag, artinya dia dalam satu perjalanan. Karena dia sudah gabung dengan bangsa Filistin ini. Dan dia sering memerangi bangsanya sendiri, Yehuda pada waktu itu. Tapi suatu ketika Abiatar ini mengatakan, Naok ini mengatakan kepada Daud, gak usahlah perang kali ini, kau balik aja ke Ziklag. Jadi ketika dari tempat dia berjalan sampai menuju Ziklag 3 hari perjalanannya, mungkin kalau waktu naik kuda. Bayangkan betapa capek dan lelahnya. Tapi apa yang terjadi ketika dilihat kota semua, orang-orang yang dikasihinya, ternak harta semuanya habis, dirampas oleh Amalek. Bagaimana perasaannya pada waktu? Orang yang hebat, ya, orang yang hebat di mata anak buahnya. Karena ketika Daud belot, Bapak Ibu sekalian, dia bawa juga kira-kira 600 orang pasukan itu sama-sama dia belot. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana yang Daud yang tadinya mengandalkan kemampuannya, mengandalkan akal pikirannya, tiba-tiba dia harus mengalami segala sesuatu yang dia lihat. Ketika dia capek balik 3 hari perjalanan, kepengen dia istirahat,
kepengen ketemu kedua istrinya, kepengen ketemu dengan keluarganya. Tapi tiba-tiba semua itu musnah. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika dia sampai di Ziklag, semua orang mencaci maki dia, bahkan mau melempari dia. Karena begitu kecewanya orang pada waktu itu. Dengan siapa? Dengan si Daud. Tapi sekarang inilah yang saya mau ambil suatu kesimpulan, suatu pembelajaran bagaimana ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika dia mengandalkan kemampuannya sendiri, apa yang dia lihat? Kekecewaan. Dan kita mau bahas ini, Bapak. Pesan apa yang seharusnya kita tangkap ketika Tuhan menolong kita keluar dari masalah yang sebenarnya yang kita buat sendiri? Ini Daud buat sendiri. Pesan apa yang seharusnya kita ketika Tuhan udah tolong kita, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan masalah, dan masalah itu kita yang buat sendiri. Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Banyak permasalahan yang sedang kita hadapi itu karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena ada kuasa iblis, bukan karena ada macam-macam, ya, tapi kebanyakan salah kita. Banyak orang berkata, Pak, aduh, saya bisnis ini tadi udah bagus, tiba-tiba amat. Bahkan aset saya semuanya habis. Nggak kepikir kalau bagaimana ini bisa terjadi? Iya, karena apa? Karena dia serakah. Ada orang berkata, Pak, kalau saya bangun bisnis, boleh nggak saya pakai pikiran saya pakai hitung-hitungan saya pakai logika saya pakai skill saya belum boleh. Tapi ingat, di atas semua itu ada Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Firman Tuhan. Ini kesalahan sendiri Daud buat. Ya, dia ada di tengah-tengah kota orang bangsa Filistin yang menjadi juga musuh Amalek ini. Dia habisin semua. Ini orang Amalek gak tanggung-tanggung, istri dibawa, keluarga semua dibawa, semua kambing domba semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus, tentu bukan supaya kita bebas melakukan kesalahan lagi. Ketika Tuhan telah tolong kita, angkat kita, bukan berarti kita bebas melakukan kesalahan ulang lagi. Berapa kali Bapak Ibu sekalian jatuh bangun, jatuh beres. Ketika itu ulang lagi. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian Tuhan kita nggak bisa dipermainkan begitu. Nah, pertolongan Tuhan atas Daud saat dia menghadapi masalah bukan semata-mata untuk meluputkan dia karena kebodohannya sendiri. Bayangkan harusnya dia hidup bersama dengan keluarganya, bangsanya, di Yehuda. Tiba-tiba dia harus gabung dengan Filistin, memerangi bangsa sendiri. Ini kesalahan yang di mata Allah, ini suatu kesalahan yang Daud lakukan. Melainkan agar Daud kembali bersandar kepada Tuhan. Dengan peristiwa Ziklag ini Tuhan mau mengangkat dia kembali. Yuk, kamu bersandar kepadamu, andalkan aku, jangan kau seperti sekarang. Dan terbukti ketika ayat 7 mengatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepadaku. Penyembahan kepada Allah. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, kata, haruskah aku mengejar gelombang itu? Dan apakah mereka dapat kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Allah berfirman kepada Daud mengatakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Penegasan kepada Allah bahwa Daud dapat menyusulnya, bahkan membebaskan dengan kondisi tentaranya yang terbatas itu. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah sudah berkenan, ketika Allah merespon, ketika Allah merestui, ketika Allah Bapak itu melegitimasi semuanya itu, tidak ada suatu penghalangan yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil. Apapun permasalahan hidup,
apapun segala sesuatu yang sedang kita hadapi, koreksi, introspeksi diri. Apakah selama ini kita berjalan dengan kekuatan kita? Apakah selama ini berjalan dengan hati nurani kita sendiri? Apakah selama ini saya berjalan mengandalkan apa yang saya punya? Uang saya, harta saya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang hartanya begitu berlimpah Bapak Ibu sekalian, harus mengalami kekalahan dengan COVID. Betul. Berapa banyak orang-orang hebat, orang-orang yang kaya luar biasa Bapak Ibu sekalian, harus kalah. Artinya harta dia, kekuatan dia itu udah gak ada batu, udah gak bisa mengatasi semuanya itu. Hilang kuasanya. Tapi berapa banyak orang yang tolong Tuhan ketika hatinya kembali kepada Allah, berseru, dipulihkan Tuhan luar biasa. Diri sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan bikin kita menjadi dosa. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan apa? Diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada hari-hari ini. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita berjalan dengan kekuatan. Apalagi waktu 3 bulan ke belakang, waktu yang lalu, betapa kita mengalami sesuatu ketakutan yang begitu luar biasa menghadapi pandemi ini. Curiga dengan curiga, satu dengan yang lain. Batuk sedikit takut orang. Dulu kalau lewat jalan-jalan itu lihat penampakan begitu takut. Sekarang nggak takut, orang dengan batuk. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Siklag sungguh meremukkan hati Daud dan pasukannya. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Kota Siklag terbakar habis dan keluarga mereka serta penduduk Siklag lainnya telah ditawan oleh musuh orang. Tentu yang tadi saya katakan, orang-orang Siklag marah sekali sama Daud. Ya, akan melempari Daud, mau menghabisi. Coba kalau dia udah frustasi banget, udah kehilangan akal, mungkin selesai Daud, tamat sampai di situ. Tapi inilah bukti orang yang kembali menyadari dan mengandalkan Tuhan. Tuhan angkat dia luar biasa. Bukan hanya dia dapat mengembalikan seluruhnya warga tanpa satu orang pun yang terluka. Harta semua kembali. 1 tahun 4 bulan dia ada di Siklag. Dan waktunya Tuhan telah tiba bagi Daud. Daud yang pulang kembali ke tempat bangsa Israel ketika Saul sudah meninggal dan dia diurapi oleh bangsa Yehuda sebagai raja yang mempunyai daerah kuasa begitu luar biasa. Karena itu sekalian dikasih Tuhan. Inilah bukti daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Daud yang diberkati Tuhan, bukan hanya Daud yang diangkat Tuhan dari yang menjadi orang yang tadinya tidak diperhitungkan sebagai gembala domba, menjadi orang yang luar biasa. Dan dunia mengenal siapa Daud. Dia karena dia raja bangsa Israel pada waktu itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun permasalahan yang kita hadapi, dia sudah koreksi mereka sendiri. Kata pikiran kita masih berpola pikir dunia, ataukah hati kita masih penuh ganjalan-ganjalan, ada iri hati, ada dendam. Saya percaya kalau hatimu dibereskan, pikiranmu dipulihkan Tuhan, hidup pasti akan dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal penting. Bagaimana orang yang ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menaruh kepercayaan kepada, bukan hanya percaya, artinya
secara totalitas hidup masa depan kita kepada Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Sang Pencipta, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Esa. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan kalau Allah di pihak, siapa yang akan menjadi lawan? Kenapa kita nggak amini ayat? Kenapa kita harus pakai pikiran kita, logika? Hari-hari ini begitu banyak orang menyadari Bapak Ibu, kembali ke jalan Allah seperti Daud kembali mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bikin kecewa Daud. Semua dipulihkan Tuhan, dahsyat luar biasa. Mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kita kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Berani keluar dari zona nyaman kita, berani keluar daripada masa lalu kita, berani keluar daripada kesalahan kita. Mungkin hari ini kita rasakan salah, harus kita potong nih kesalahan, nggak boleh lagi di mata Tuhan. Mungkin apa yang kita dapat ini karena kesalahan kita harus bagaimana itu Pak? Bapak Ibu sekalian, orang yang berani keluar dari zona ini adalah, kalau kita belajar firman Tuhan, ada seorang yang bernama Abraham. Sudah tahu namanya Abraham? Abraham bapaknya siapa? Abraham punya 2 saudara. Siapa namanya? Haran dan Terah. Ya, Haran ini punya putra namanya Lot yang kita kenal dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Ini adalah saudara ponakan daripada Abraham. Nah, Abraham tinggal di Ur Kasdim. Di mana? Ur Kasdim. Artinya dari lahir dibesarkan, dididik di sana di tanah Ur Kasdim. Karena kelahiran daripada bapaknya di sana, Pak Tera ini, dan posisi Pak Tera ini sebagai penguasa kota pada waktu itu. Jadi Abraham adalah anak penguasa kota. Di mana Ur Kasdim itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu ada di namanya Sumeria itu, sekarang ini disebut dengan Irak. Jadi dia tanah yang begitu enak penuh dengan susu dan madu bagi Abraham, ya. Enak di sana, segala kecukupan, ada saudara, ada istri. Tapi tiba-tiba Allah suruh dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Keluar kemana? Abraham sendiri nggak tahu mau dibawa kemana, tapi sebagai orang percaya, dia manut, dia nurut, dia mau keluar dari zona nyaman dia. Ada seberapa banyak kita yang hari-hari ini kalau sudah keluar, pindah lu rumah lu, nggak mau, rumah ini gue udah enak, walaupun hujan banjir gitu ya. Ada kakak saya begitu sama gitu. Kalau hujan tuh banjirnya ditanggung, pasti daerah itu banjir karena daerah Teluk. Saya suruh pindah, dia nggak mau. Berapa kali kebanjiran, akhirnya solusinya dia naikin terus banjir. Dari 1,5 meter jadi 1 meter, sampai tinggi. Ganti lampunya gampang. Karena tinggi dia, tapi tetap banjir. Kalau banjirnya ada, apa tahu ya kalau daerah Teluk itu banjir seperti kayak apa? Nggak mau, soalnya zaman enak di situ, orang udah kenal, udah lama tinggal di situ. Berapa banyak kita seperti kayak gitu? Nah, kita tidak mau meninggalkan segala sesuatu. Nah, kita pegang erat. Padahal hari ini keluar, aku mau memberkati engkau, dahsyat luar biasa. Ketika Abraham ambil ketaatan dia, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup dan masa depannya kepada Tuhan, dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, Tuhan ubah semuanya begitu. Dari anak penguasa kota pada waktu itu, Pak Tera, menjadi bapak orang percaya bagi segala bangsa. Luar biasa. Dari anak juga menjadi bapak. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup sekali mengubah. Karena apa? Karena kita belajar dan sering
sini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, sakit penyakit, tapi masa depan yang penuh harapan. Kalau saya persempit, kalau saya simpulkan ayat itu berarti rancangan Tuhan mau supaya setiap kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Amin. Amin dong. Amin. 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 Bapak Ibu tahu nggak? Tubuh ini kadang-kadang harus dipaksa. Betul ya? Harus dipaksa, harus diperintah supaya kita bisa melakukannya. Contohnya bagaimana? Saya setiap pagi harus bangun pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya ada saat teduh, doa, renungan firman Tuhan, dengar rohani dan lain sebagainya. Jujur ngomong, kalau udah mulai alarm bunyi, handphone saya pakai alarm jam 5. Kadang-kadang delay sampai setengah jam baru bangun. Ngantuk. Betul nggak? Betul. Tapi kita harus paksa. Tubuh ini harus dipaksa. Tubuh ini harus diperintah oleh pikiran kita. Pikiran kita harus diperintah oleh hati kita yang sudah diubahkan. Hati dan pikiran kita sudah diubahkan. Jika kita lakukan segala sesuatu, pasti dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Jadi kita harus paksa supaya kita bisa meraih hal-hal yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, pulihkan hatimu dan pikiranmu, maka hidupmu akan dipulihkan Tuhan secara lengkap. Bilang sama-sama saya, lengkap. Simultan, paripurna, lengkap semuanya. Lengkap. Kalau kita dipulihkan Tuhan, bukan hanya kita yang dipulihkan Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan. Ketika Tuhan panggil saya, Yohanes 15 ayat 16, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih engkau. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti bertanggung jawab. Saya tinggalkan pekerjaan saya, tinggalkan usaha saya. Saya dulu bekerja di salah satu industri mobil, ya, Honda, waktu itu sekalian. Mereka sekolah yang saya ke Jepang, didik saya dan segala macam, hingga saya dipercayakan menjadi area manager. Ketika Tuhan panggil, artinya bukannya saya so-soan ambil panggilan Tuhan, saya responi. Perlu pergumulan. Sampai berapa tahun saya bergumul? Artinya apa? Saya punya istri, punya anak masih sekolah. Mereka butuh biaya, mereka butuh semua. Kalau saya ikuti semua, sampai berapa lama saya bergumul? Tuhan jawab, semua aku yang bertanggung jawab. Sampai saat ini saya berdiri di sini, saya tidak pernah kekurangan saudara. Saya tinggalkan pekerjaan itu, saya tinggalkan semua. Ya walaupun sebenarnya yang saya dapat dengan apa yang saya dapat sekarang jauh, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya bisa menjadi sahabat-sahabat rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa membagikan berkat rohani. Saya bisa mengajar, sehingga saudara cerdas secara spiritual, juga cerdas secara intelektual, sehingga ada dimanapun kita berada jadi terang Kristus, bukan batu sandungan. Amin. Oh, dari gereja mana? Iya, dari gereja itu. Oh, pantas kelakuan seperti kayak begitu. Nama Tuhan yang dipercaya. Amin. Nah, pulihkan hatimu dan pikiranmu, maka dipulihkan hidupmu secara lengkap. Sekali lagi saya katakan lengkap. Keadaan kita bisa berubah asal kita punya keberanian untuk berubah. Banyak orang yang nggak berani, udahlah begini enggak, udah oke. Tapi Tuhan mau, Tuhan tidak mau begini. Tuhan mau terus kita naik, Bapak Ibu sekalian. Lengkap. Ini kemarin saya mengatakan the great dream. Kita boleh bermimpi seperti ini. Tapi kalau mimpi aja nggak ada tindakan juga percuma.
tinggal mimpi, tinggal kenangan. Tapi ketika kita punya mimpi, kita punya resolusi, pengharapan setinggi-tingginya, kemudian kita lakukan dengan iman, kita bertindak bersama Allah. Tuhan katakan, semuanya pasti akan dilengkapi. Semuanya pasti akan dilengkapi. Semuanya pasti akan dilengkapi. Ada waktu Tuhan. Waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara berada di ruangan yang cukup nyaman. Sebentar lagi kita waktunya. Waktunya. Kalau kita mau bertindak, ada perubahan. Diubahkan Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama tadi apa? Menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kita mau menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mempercayakan hidup kita kepada yang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17. Yang kedua, ciri orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan yang kedua, hatinya melekat. Melekat kepada siapa? Melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ini adalah tanda ketergantungan kita dengan Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya. Melekat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita berkata, engkau seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kekurangan walaupun dalam musim kering, bahkan terus berbuah, menghasilkan buah yang begitu dahsyat luar biasa. Katakan, melekat kepada Tuhan. Juga suami-suami harus melekat juga kepada istri. Makanya siapa yang siang ini 11 bulan dengan istri? Suami istri. Pak Yusuf di tengah-tengah. Harus melekat juga, semakin intim, semakin luar biasa dengan Tuhan. Kejadian 2 kalau kita belajar, kita baca firman Tuhan bahwa istri adalah penolong bagi suami. Banyak orang berkata, suksesnya suami ada seorang di rumah ini, ada seorang istri yang luar biasa. Amin. Nah, kenapa Tuhan jadikan dia penolong? Kalau kita baca lagi detail, saya keluar dulu sedikit ya, kita mau bicara. Saya punya kerinduan sih, saya mau nanti bicara sama Ibu Gembala. Ya, nanti kalau udah beres, pandemi udah mulai oke, kita adakan seminar keluarga ya. Suami istri harus datang. Yang mau married, koceng ngeliatin aja. Kita mulai mengerti gitu. Apa maksud Allah gitu kan? Bagi lembaga yang paling tua, yaitu keluarga, Allah sendiri yang membentuk. Amen. Ya Bu ya. Kita pengen nanti buat menambah wawasan kita tentang keluarga. Ada seminar 2 hari mungkin, ada beberapa sesi nanti. Nanti kita bergantian, saya, Pak Pastor Herman, Pastor Yusuf, bicara mengenai keluarga. Boleh bicara. Kenapa? Karena mereka ini punya pengalaman perkawinan. Saya menikah sudah 38 tahun. Dan saya luar biasa, juga perjalanan pendek. Nah, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu dahsyat luar biasa. Kalau kita belajar baca Kejadian 2 secara urut terus. Ketika dia lihat Adam manusia kan yang dijadikan Allah. Ya. Ini Adam ini orangnya luar biasa. Adam itu yang dahsyat. Ya. Karena apa? Karena Allah ciptakan semua karya ciptaan Allah itu ada di dalam Adam. Betul, ada di dalam Adam. Bacalah Kejadian 2. Jadi Adam itu orang yang punya wawasan, punya luar biasa. Dia tinggal di mana? Di taman Eden. Emas murni katanya luar biasa, batu permata itu luar biasa sekali.
Bahkan ketika Allah menciptakan binatang yang di darat, di laut, dan di udara, si Adam sendiri yang kasih nama. Adam yang kasih nama, mungkin burung yang terbang, itu Adam sendiri dulu bilang, itu burung, itu harimau. Adam punya kemampuan yang luar biasa, mungkin juga dia bisa menguasai bahasa binatang pada waktu itu. Nggak kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Jadi Adam yang begitu luar biasa. Dan ketika Allah lihat dia sendiri kesian, maka pada waktu itu Allah membuat Adam tidur. Bahasa Ibrani ada tardema, ya, artinya tidur yang sangat nyenyak. Ada orang bilang itu apa? Ibius Tuhan kali. Mana mungkin sih Allah? Allah kan punya kuasa. Orang manusia itu diciptakan oleh Allah. Kalau dia mau bikin perempuan, ngapain? Tapi ada maksud Allah membuat Adam tertidur. Tardema ini. Ya. Tadi pagi saya kasih singgung masalah ini. Karena apa? Karena aku waktu itu kan sekarang bebas sampai jam 3. Langsung main badminton. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada maksud Allah. Kenapa dia buat manusia super ini tertidur? Diambil ya tulang rusuknya, dijadikan dia seorang manusia. Tuhan bilang yang sepadan equal sebagai penolong. Penolong dalam bahasa Ibrani adalah Ezer. Makanya itu Bu Gembala nanti minggu depan ada ucapan syukur temanya Eben Ezer, yaitu stood of help. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Artinya nggak bosan ya Tuhan ya, terus didampingi. Bukan hanya sampai sekarang, Eben Ezer, sampai kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan masih tetap menyertai kita. Amin. Nah, dia buat tertidur. Kenapa tertidur? Ini makhluk yang namanya perempuan ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kaum Hawa, kaum kita, karena kita tertidur ya, walaupun Tuhan bilang sebagai penolong, kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan. Unik, perlu kita pelajari sampai kapan? Sampai hati, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Istri kita nggak ngerti. Saya saja sudah menikah. Tadi saya bilang berapa tahun? 38, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya nggak ngerti istri mumpung yang ada di sini. Kembali. Nggak ngerti, Bapak Ibu sekalian. Nggak ngerti banget. Ada bapak-bapak seperti kayak gini suami-suami? Ada nggak? Kadang-kadang nggak ngerti. Dulu waktu saya masih muda, saya masih muda, dia marah-marah. Banyak orang bilang, Pak, kalau perempuan lagi marah-marah itu pasti udah datang dulu. Agak sedikit ya, betul nggak? Ibu-ibu betul nggak begitu? Betul ya? Jadi dimaklumi. Tapi seiring waktu, sampai 38 tahun menikah, sekarang dia sudah menopause, Bapak Ibu sekalian. Dia marah-marah, datang apa lagi? Saya nggak tahu. Datang apa lagi dia? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Nah ini dia uniknya Tuhan bilang. Maka itu dibuat kita tertidur, agar kita bisa mempelajari, agar kita bisa seninya gitu kan, seninya. Kadang-kadang istri-istri kita perlakukan bab putri salju, Amanda, ya kan? Kita punya dia, kita sayangi dia, gitu kan? Banyak orang yang nggak ngerti sampai ketika dia mati. Ada suami bilang, Pak, aduh ternyata saya butuh istri saya. Dia yang selalu menolong saya. Dia yang menyiapkan segala sesuatunya. Ketika dia meninggal dia baru sadar gitu. Saya bilang lu jangan kawin. Jadi duda itu lebih baik. Karena kalau lu kawin nanti lu belajar lagi dari rumah. Belajar lagi memahami. Ya, lu lagi cewek-cewek milenial sekarang. Beda lu. Ada teman saya tuh, ini dia kemarin. Ya, cari cewek muda yang milenial lagi, rambut juga
Beda warna tuh kayak ibu itu. Mau tiap hari nonton nggak tahan juga dia, malu sama umur. Aduh, saya bilang ya udah lah, putus aja. Nah ini dia, kaderma, tidur yang nyenyak. Makanya bagi anak-anak muda yang mau menikah di Kocai, saya pesan juga. Kalau mau cari istri, saya pesan. Kalau mau cari istri, carilah istri yang bikin kita bisa tidur nyenyak. Amin. Jangan cari istri yang bisa bikin kita nggak bisa tidur. Benar nggak? Berhasil. Bangun telat, kenapa lu gua ngomel terus malam sepanjang malam tidur. Dia cari istri. Mohon maaf ya yang sudah terlanjur. Tapi ini khusus buat anak-anak muda yang mau menikah, berkocai juga. Cari istri seperti kita tidur sini. Kalau dia bisa tidur di sini apa? Amin. Amin. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada pertengkaran. Pertengkaran pasti ada di rumah tangga. Saya percaya itu. Amin. Amin. Pasti ada selisih paham. Tadi saya bilang kan uniknya cewek ini, uniknya perempuan ini. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan kita utuh? Tadi saya bilang 38 tahun bukan waktu yang pendek saya pertahankan. Saya mulai mengerti. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi hidup panjang, lebar dan lain sebagainya. Detail mengenai keluarga kalau ada 9 keluarga. Ya. Saya mulai menyadari Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertengkar, banyak hal-hal perkara-perkara yang kita pertengkarkan. Yang pertama ada 2 hal penting. Yang pertama, kalau kita mau bertengkar boleh, rumah tangga itu boleh. Tapi jangan lari, jangan keluar dari tema. Jangan keluar dari apa? Mulai sekarang beli aja papan tulis di rumah tulis. Hari ini bertengkar masalah saya dengan asli. Udah. Fokus di situ. Fokus di sini. Jangan kemana-mana. Jangan keluar dia. Mak gua lebih hebat masaknya. Lu aja nyambel nggak enak. Mak gua dong hebat. Istri bilang, udah ini memang lu. Ada yang begitu? Pasti ada. Jadi tetap jangan keluar dari tema. Fokus saya di situ. Kalau keluar dari tema, pasti ujung-ujungnya bukan cerai. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Betul itu pasti. Jangan keluar dari tema. Bikin di papan tulisan hari ini berantem karena saya rasa biar anak bisa lihat. Yang kedua, saran yang kedua. Jadi kalau marah itu diatur, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Kalau Seninnya boleh istri yang marah. Catat nih, Bapak Ibu. Istri boleh marah kalau hari Senin. Selasa suami diam. Istri mau ngomong apa diam aja. Entah lu bilang Selasa. Jadi Selasa bilang suami. Istri harus diam. Apapun yang dibicarakan istri harus diam kalau kita mau komitmen. Mempertahankan rumah tangga kita. Dan seterusnya. Jadi istri Senin, Rabu, Jumat, suami Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu nggak boleh ngomel. Giliran pendeta yang ngomel. Giliran Bu Gembala yang ngomel. Pastor Herman ngomel. Pak Yusuf ngomel, saya juga negor gitu ya. Minggu haknya pendeta. Karena sama-sama ke gereja. Dipulihkan Tuhan, diingatkan Tuhan. Kalau enggak, ubah. Jadi kedua, saya lupa saya. Yang kedua, hatinya melekat kepada Tuhan. Coba kita lihat di Mazmur 91. Mazmur 91. Kalau ini lebih seru nih kalian. Tadi pagi enggak begitu. Saya tiba-tiba diingatkan masalah keluarga. Yang melekat harus kita melekat.
Istri ada penolong, bukan penopang. Amin. Amin. Saya tuh terus terang aja kalau jalan sama istri saya. Apalagi mau saya pegang, saya ganteng. Orang bilang, oh mesra banget. Enggak. Supaya dia jangan kabur ke kios-kios. Mumpung nggak ada di sini. Ya, Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukerjakan dia. Dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan dari firman Tuhan. Ayat ini mengatakan, bila ia berseru kepadaku. Berseru artinya berdoa, meminta tindakan iman melalui doa. Anak-anak tidak pernah marah kalau kita meminta. Tapi sekali lagi kalau hati dan pikiran kita sudah dipulihkan Tuhan, firman Tuhan katakan, bila berseru kepadaku aku akan menjawab dan menyertai dia. Dalam kesesakan sekalipun aku akan meluputkan dan memuliakan. Ada keberanian meminta. Saya percaya saudaraku pasti hafal ayat Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu pasti ditandai. Ya kalau kayak dulu kan di Alkitab kayak gini ada stabilo. Wah ini ayat dasar itu. Untung berdua. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Jadi kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya hati dan pikiran sudah diubah. Kuasa firman Tuhan ada di dalam. Ada keberanian kita meminta. Ada keberanian kita melakukan tindakan iman kita. Ya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau nggak dilakukan, hakikat itu adalah mati, sia-sia. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus. Kalau kita boleh tahu kisah di Lukas 15 ayat 11 ini mengatakan itu adalah kisah tentang anak yang hilang. Anaknya hilang. Anak bungsu dan anak sulung. Ya. Anak bungsu ini anak yang sedikit nakal dan kurang ajar. Kenapa dia nakal dan kurang ajar? Bayangkan bapaknya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Baca firman Tuhan di Lukas 15 itu. Dia minta ke bapaknya kasih gak? Kasih. Betul ya dikasih ya. Ada nakal dan sedikit kurang ajar. Makanya kalau anak nakal ini adalah anak yang cerdas dibandingkan dengan anak yang diam. Ya. Kalau dia agak nakal dikit, wah ini jalan. Begitupun anak bungsu. Dia meminta kepada bapaknya kasih. Ada keberanian meminta. Ada keberanian bertindak. Sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian dia dapat harta itu, dia pergi ke satu keluar kota. Dan dia poya-poya. Hartanya habis. Apa yang terjadi? Dia pulang. Dia balik. Tapi sebelum dia balik, dia mungkin ada perasaan malu sama bapak dan saudara. Dia bekerja di peternakan babi. Saya mesti makan babi. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya orang-orang Kristennya adalah orang yang makan babi. Orang-orang yang iblis takut. Mami. Coba lihat kisah di firman Tuhan. Ketika Tuhan mengusir roh jahat dari Gerasa itu lari kemana? Kandang babi. Babi. Ya, setan itu bilang ke babi itu masuk. Oke, kita makan. Ada yang bisa malu aja gua makan. Apalagi lu gitu. Setan takut. Ya, jadi ada keberanian meminta. Dan ketika kita kembali kepada Bapak dari jauh lihat. Bapak dari jauh lihat itu usir nggak? Usir nggak? Mungkin dari jauh bapaknya bilang, anak kurang ajar, pergi lu. Enggak. Bapaknya malah welcome, kasih cincin, pakai jubah yang bagus, dipeluk. Anak yang terhilang, makanya ini judulnya anak yang terhilang. Anak sulungnya marah.
suruh Bapak pilih kasih. Saya sudah bekerja mati-matian bantuin Bapak sehingga dapat apa. Bapak kaya begitu. Tapi saya satu ekor hutang lucu. Anak bungsu agak bodoh berarti. Kenapa? Karena dia nggak berani minta. Bapak ini bilang, apa yang aku punya kau punya. Apa yang aku miliki kau juga memiliki. Bapak kita nggak marah, Bapak kita bisa. Bapak kita kaya, tidak terbatas. Seberapa banyak yang kita persiapkan untuk meminta, pasti dia akan meminta. Saya pernah katakan berapa banyak bejana yang kau siapkan yang minta dipenuhi, surga pasti memenuhi. Berapa banyak yang kau persiapkan, surga pasti akan memberikan. Surga tidak pernah kekurangan berkat, surga tidak pernah kehabisan berkat. Semua yang tersedia bagi kita semua. Amin. Ada keberanian tindakan meminta. Apa ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang terakhir. Bilang yang terakhir. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. 2 Samuel 2 ayat 4. Coba kita lihat 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Ini Saul sudah meninggal. Dan dia diangkat menjadi raja. Firman Tuhan mengatakan di Ulangan 28 ayat 13. Apa Ulangan 28 ayat 13 mengatakan? Firman Tuhan Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat kau naik dan aku akan menjadi kepala. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, yang pertama kita melekat kepada Tuhan. Kita mengandalkan, mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Hidup kita akan diubah menjadi hidup yang berbeda. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus, mari sama-sama apapun permasalahan sedang kita hadapi, baik masalah pekerjaan, kesehatan, pergumulan di tengah-tengah keluarga, apapun itu, percaya bahwa Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, perkara-perkara yang merupakan buntu bagi kita. Kita tidak bisa selesaikan, Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Saya undang pemain musik, memuji, beri sama-sama kita meyakini pada pagi hari ini. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah sekalipun merasakan segala sesuatu yang menjadi kehidupan itu apa. Semua Tuhan buat menjadi berhasil di dalam kehidupan kita. Tidak ada suatu perkara yang tidak bisa kita tahu. Sekali lagi, apapun permasalahan, kita punya Allah yang sanggup. Allah yang sanggup untuk memulihkan, Allah yang sanggup untuk menolong kita, Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Tidak ada segala macam asal hidup kita melekat kepada. Hidup ini seperti bejana. Kalau kau mau dipulihkan, kalau kau siap untuk dibentuk, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan bentuk kami, pulihkan kami. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kadang masalah membuat kita semakin berat dengan Tuhan. Kadang berkat membuat kita semakin menjauh. Saya akhiri khotbah saya sekarang hari ini dengan satu cerita. Itu cerita tentang angin timur dan angin barat. Coba maknai cerita ini. Maknai Bapak Ibu sekalian. Ketika angin timur dan angin barat bertemu, dia bilang, kamu lihat tak ada monyet di atas? Oh kamu. Dia kita bikin dia jatuh. Kita taruhan yang bisa bikin dia jatuh. Bikin. Tapi nggak bisa bikin jatuh. Angin barat mulai bertiup monyet itu sekencang-kencangnya, tapi monyet itu berpegang terus pada dahan pohon. Dia begitu erat, nggak terlepas, kuat sekali dia pegang. Dan angin barat menyerah. Dengan kau angin timur menghirup, lembut, pelan-pelan, enak, sejuk, membuat monyet itu ngantuk. Ketika dia ngantuk, lepas pegangan dan dia
Angin timur. Makna dari cerita. Kadang masalah juga membentuk. Kadang masalah membuat kita makin keras berpegang kepada Tuhan. Makin keras berpegang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Mazmur 84, walaupun melewati lembah Batak sekalipun, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan engkau air kesejukan, air kehidupan di dalam kehidupan. Berpeganglah erat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tapi angin timur menang. Karena apa? Karena dia tidak sepoi-sepoi. Ketika sudah tidak ada lagi masalah, ketika badai sudah selesai, ketika kita diberkati luar biasa, mulai kita lupa melengkapan pegangan kita. Tanpa kita sadar kita mulai jatuh. Biarlah siang hari ini kamu benar-benar kepada Tuhan. Sehingga semua kami berdiri. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Guru seperti Yesus. di dalam hidup kita mengandalkan Tuhan seperti itu. Kalau engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup dan masa depan, kita percaya Tuhan akan memberikan suatu perubahan. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita dirubah Tuhan menjadi hidup yang produktif, dan kita berani meninggalkan zona nyaman. Jangan kita menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bertumbuh di dalam kesengsaraan. Hidup kita tidak akan pernah berubah, karena kita jarang sekali mengandalkan Tuhan. Dan bila ada masalah, kita akan terus jatuh terpuruk di dalam permasalahan hidup. Kita percaya hanya pada manusia kepada Tuhan. Untuk siang hari ini, kita mau ubah paradigma, kita mau ubah mindset, kita mau percaya seperti ini, kita mau percaya hidup kita pada Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi. Karena Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang punya hidup kita.
Dan Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh. Bahkan tangan yang kuat menolong rancangan Dia membuat kita menjadi orang yang hati berkata Tuhan buat dipulihkan Tuhan. Baik keluarga kita dipulihkan Tuhan, pekerjaan kita dipulihkan Tuhan, bisnis kita dipulihkan Tuhan, yang masih sekolah semua diberkati Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, dijadikan Tuhan dahsyat luar biasa. Biar siang hari dan siang penuh berkat, siang penuh pemulihan bagi kita semua. Di mana Tuhan menjadi jemaat yang cerdas secara intelektual, cerdas juga secara spiritual, maka hidupmu pasti akan berkat. Biar melalui tubuh dan darah Kristus kita semakin dipulihkan, semakin melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya serahkan pada Ibu Malah. Silakan duduk kembali. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan namamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikku. Aku terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami siang hari ini. Pastor Rudi Wijaya dimanapun dia melayani Tuhan, berkati istri, anak-anak, cucu menantu, setiap pelayanannya, kesehatan yang Tuhan berkati, dan apa saja yang dilakukan yang Tuhan senantiasa menyertai dan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan sehidangan dengan Tuhan. Kami mau terima tubuh dan darah Kristus, dan ini menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan cawan di tangan kita. Bapak Ibu sudah menerima roti, pegang di tangan kanan kita. Ada ayat yang Bapak Ibu sudah terima hari ini, pegang ayat firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, lakukan firman Tuhan, maka janji firman Tuhan buat kehidupan kita, maka hidup kita akan naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Pegang dengan tangan kanan kita, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari pegang tinggi roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengosongkan diri dan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba,
menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita berdoa bersama-sama, ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang terpecah. Aku percaya melalui tubuhmu aku dipulihkan dan disempurnakan. Aku percaya hidupku dibaharui, hidupku diberkati. Apapun yang aku lakukan dan aku kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dijauhkan aku dari segala malapetaka, mara bahaya, lihat orang jahat dan hal yang buruk dalam kehidupanku. Aku percaya melalui tubuh dan darah tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifatku, karakterku, hatiku, hidupku, bahkan seluruh keberadaanku diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari pegang tinggi cawan di atas kepala. Kita berdoa bersama-sama, ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku diselamatkan, dosaku diampuni, dan aku dilayakkan menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya darah-Mu yang menebus dosaku, darah-Mu yang menyembuhkanku, memulihkanku, dan mengangkat seluruh sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berlimpahan, aku akan mengalami terobosan, keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, dan masa depanku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persekutuan dengan darah Kristus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan dengan pujian syukur mengatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. boleh pegang dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita andalkan kekuatan sendiri. Apapun yang kau miliki, tetap andalkan Tuhan. Menaruh kepercayaan. Daud menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang kita mau lakukan. Masalah seberat apapun yang sedang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara, masalah sesulit apapun yang sedang kau jalani hari ini, andalkan Tuhan dalam kehidupan.
Miliki hati yang melekat sama Tuhan, dekat erat sama Tuhan, bangun hubungan pribadi. Tidak pernah bosan saya mengingatkan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun pembela dan penolong kita hanya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan mau hidup kita berubah. Jadi suami-suami yang baik, jadi istri-istri yang terbaik, jadi orang tua yang terbaik. Dan biarlah hari ini kita terima berkat Tuhan dalam ibadah di minggu yang pertama di tahun 2021 ini, di bulan Oktober. Bapak Ibu Saudara, yang katakan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat ku di dalamnya yang memberi Tuhan Yesus. Sakit apapun di bagian tubuhmu, dalam fisik kita, kelemahan tubuh kita, Tuhan mau menyembuhkan kita hari ini juga. Tuhan gak tunggu besok, Tuhan gak mau tunggu lusa, Tuhan gak mau tunggu minggu depan, tapi saat ini juga Tuhan mau sembuhkan dan pulihkan engkau. Engkau yang sakit dalam tangan kananmu, yang sakit di bagian yang sakit, angkat tangan kirimu, percaya dengan iman bahwa Tuhan sumber pemulih kita dan sumber penyembuh kita. Engkau yang sakit memiliki kelemahan tubuh di bagian manapun, dari ujung kepala sampai ujung kaki, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, angkat tangan kirimu. Engkau yang ada di rumah juga yang menyaksikan ibadah melalui online hari ini, percaya bahwa Tuhan sumber pemulih kita, Tuhan sumber penyembuh kita, Tuhan sanggup mengangkat segala sakit penyakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, baik yang ada di ruang gereja ini, baik juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami saat ini mengangkat tangan dan menaruh tangan kami di bagian yang sakit. Tanda kami perlu Tuhan, tanda kami butuh uluran tangan Tuhan, tanda kami gak mampu melakukannya sendiri ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah menyembuh kami, Allah pemulih kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Saat ini juga Tuhan, dengan iman percaya ketika kami taruh tangan karena di bagian yang sakit, di situ tangan Allah menolong kami, di situ tangan Allah menjamah kami, di situ tangan Allah memulihkan dan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Saat ini juga Bapa, kami terima kesembuhan. Engkau yang sakit bilang sama-sama saya, aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Allah yang kami sembah, sungguh Allah yang hidup, dan Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Tapi Ibu Saudara yang punya masalah, baik dalam keluarga, rumah tangga, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, masalah apapun yang sedang menghadapi hari-hari, seakan-akan kami mau menyerah Tuhan. Mungkin Engkau berkata kami udah putus asa Tuhan, kami udah seakan gak ada jalan keluar. Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang kita tinggikan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Dia punya begitu banyak jalan untuk memulihkan kita. Karena itu Engkau yang percaya, yang punya masalah dan didoakan, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kita ya rala masakan apa ya rala masuk ya rala masuk. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Bapak. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami gak mampu berjalan sendiri, kami gak bisa mengatasi ini sendiri. Ketika kami angkat tangan, kami percaya dari surga Tuhan sendiri yang tolong tangan menolong kami, memulihkan kami, memberkati setiap jemaat-jemaat. Setiap kami sedang mengalami masalah, baik masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam rumah tangga, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi, dan kami bersyukur, kami yakin dan percaya Tuhan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat, kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkat tangan Bapak Ibu Saudara, hari ini kami terima berkat Tuhan lewat ibadah di sesi yang kedua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rangkaian ibadah dari sesi yang pertama sampai hari ini semuanya adalah berkat Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita duduk, lihat kanan kiri, nggak apa-apa pakai masker, bilang sama kanan kiri kita, saya diberkati Tuhan. Yang barusan ngomong bilang sama dia, saya juga. Boleh yang diberkati Tuhan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan itu kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati sungguh, amin. Berkati kita dari sisi yang pertama, sisi yang kedua kita menerima berkat firman Tuhan, kita berkati lewat pujian, dan inilah yang kita rindukan, bahwa Bapak Ibu Saudara menunggu hari Minggu bersemangat, ya kan? Kalau hari Minggu kita beribadah gereja, hasilnya begitu-begitu aja, kita nggak dapat apa-apa, masuk ke Senin lagi kita nggak ada semangat yang baru. Yang setuju dengan kata-kata. Tapi ketika hari Minggu kita menerima berkat Tuhan, kita dipulihkan, kita dikuatkan. Ini yang saya percaya. Memasuki esok hari Senin, kita ada di Senin yang pertama, bulan yang baru nih Bapak Ibu Saudara, baru hari yang ketiga. Tapi saya percaya sepanjang bulan Oktober ada hal-hal yang luar biasa yang saya percayakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Rudi Wijaya, boleh menjadi saluran berkat buat kita. Tadi sesi yang pertama hanya bersama dengan dua putrinya, bersama dua mantunya hadir, dan saat ini kedua putra putri dan dua mantunya sedang, calon mantu yang satu Bapak Ibu Saudara sedang keluar sebentar nanti menjemput Pastor Rudi. Nah Bapak Ibu, pengumuman yang penting Bapak Ibu Saudara perhatikan, minggu ini tanggal Minggu kita berjalan seperti biasa ibadah. Hari Kamis kita ada worship night. Bantu doa Bapak Ibu Saudara lewat acara ini, lewat tayangan ini, banyak jiwa-jiwa boleh diberkati, mereka dipulihkan lewat puji-pujian yang kita nyanyikan, dan bantu doa supaya kami yang juga melayani, saya Melisa, Ibu Rena, dan juga Bapak Gembala boleh diberikan kesehatan supaya kita bisa terus melayani. Hari Jumat kita ada mesbah doa. Bapak Ibu Saudara join, hanya klik di handphone, tidak perlu repot-repot datang ke gereja. Tapi kalau mau datang juga nggak apa-apa, karena kemarin ternyata Bapak Pendeta Yusuf datang, Ibu Ida datang, Ibu Elizabeth datang, tidak direncanakan. Tapi inilah yang saya percaya bahwa kita semua sangat sungguh-sungguh merindukan adanya persekutuan dengan Tuhan. Kemudian hari Sabtu Bapak Ibu Saudara kita ada ibadah teens bagi anak-anak remaja kita. Jangan lewatkan anak-anak remaja kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang belum bergabung di dalam teens, punya anak remaja, cepat digabungkan. Boleh bertanya dengan Bapak Kocai. Udah Bapak Kocai lagi, mana nih? Saudara Kocai mana? Ah ini dia. Dia lagi cari jodoh kayaknya Pak Rudi, karena nanti seminar keluarga dia mau ikut, ya kan? Ini nanti seminar keluarga, buat yang berkeluarga apa boleh yang single juga? Karena tadi Tante Mary colek-colek saya, Bu gimana? Saudara? Boleh ya Pak Rudi ya, karena mereka akan mempersiapkan juga untuk serta mempersiapkan diri masuk dalam keluarga. Nah Bapak Ibu, hari Sabtu ibadah teens dan juga persiapan. Hari Minggu besok, diperhatikan Bapak Ibu Saudara, hari Minggu besok kita punya satu acara, satu ibadah yang spesial. Kita ada ibadah ucapan syukur. Minggu depan, ada di seharusnya mau saksi ada sayang ya. Nah, di sini dia mau nyanyi. Bapak Ibu, hari Minggu depan tanggal 10 Oktober kita hanya ada satu sesi ibadah. Berapa sesi Bapak Ibu? Satu sesi ibadah, karena acara ini atau ibadah ini kita akan gabungkan, kita punya ibadah khusus yaitu ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita. Gereja kita 34 tahun, panjang Bapak Ibu Saudara. Nanti umur saya masih 6 tahun waktu gereja ini berdiri, ya kan? Jadi masih muda waktu itu, masih kecil saya. Nah sampai akhirnya di sini 34 tahun gereja ini masih berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara duduk hari ini. Disinilah ada banyak hal yang terjadi. Nah minggu depan kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu ceritanya seperti apa, kisahnya seperti apa, terutama untuk jemaat-jemaat baru harus hadir. Amin Bapak Ibu Saudara, karena minggu depan akan ada acara-acara juga yang spesial. Saya percaya sangat memberkati. Kita ada paduan suara kaum pria, kita ada vokal grup kaum wanita gitu ya. Kemudian ada dari persembahan dari teens dan juga dari sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara pastikan jangan lewatkan acara ini, karena acaranya hanya satu sesi dan kuota seat kita terbatas Bapak Ibu. Jadi saya minta maaf, minta mohon juga Bapak Ibu Saudara segera mendaftar. Kita akan buka absen dari hari Jumat, karena kita akan limit di seatnya, di kursinya. Dan mohon maaf sekali lagi, kalau mungkin limitnya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara akan ada di tempat yang lain. Mungkin kita akan sediakan tempat yang lain, tapi tidak di ruangan ini, karena memang terbatas ruangan ini. Begitu Bapak Ibu Saudara informasinya. Jadi minggu depan 10 Oktober
Jangan lewatkan, jangan datang jam 10 ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ibadah jam 9 pagi. Jam berapa? Jam 9 pagi khusus minggu depan. Nanti minggu berikutnya kita punya 2 sesi ibadah kembali. Tapi saya boleh pastikan minggu depan kita akan mendengarkan dan melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, dan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa absen. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara, suami, istri, anak-anak tidak perlu diabsen, karena nanti anak-anak akan langsung terpisah di ruang sekolah minggu. Dan jangan juga Bapak Ibu Saudara, wah ini event nih, ini acara spesial, saya mau bawa oma saya, nenek saya, opa saya, oma saya, tante saya gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara, khusus kalangan sendiri, khusus jemaat GPI Pulau Luar yang mengerti kata-kata. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu semuanya bisa kumpul sama-sama, sukacita kita tim pengumpulan bisa melihat seluruh jemaat bisa berkumpul bersama-sama. Bantu doa Bapak Ibu biar PPKM ini segera selesai. Tanggal 9 ini rencana terakhir untuk PPKM level 3, kita berdoa maju ke level 2, naik level 2, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Besok hari sudah mulai sekolah tatap muka. Ada yang besok sudah mulai masuk sekolah? Pak Roman, kelas berapa Pak Roman? Iya. Pak Roman masuk sekolah ya. Bukan sekolah luar biasa, biar coba. Iya. Jadi kita berdoa nanti supaya anak-anak kita dijaga Tuhan dalam kegiatan sekolah mereka di sekolah. Nah Bapak Ibu, saya rasa itu saja pengumuman. Saya lihat ada beberapa wajah baru hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja GPI Pulau Gebang. Boleh dengan hormat saya minta bangkit berdiri. Ini sepertinya Ibu Nora sama Bapak suami. Ini suaminya. Nah, bangkit berdiri dulu Bapak dan saudaranya. Nah, kasih tepuk tangannya yang semangat dong. Ini Ibu Nora, suami dengan Bapak siapa? Bapak Samuel. Bapak Samuel warga apa? Simanjuntak. Haleluya. Mas Pak Samuel, luar biasa. Berarti di gereja ini sudah ada 4 nama Samuel, ya. Nanti Samuel yang kelima kita tutup gereja, pindah gereja lain, gitu. Enggak Bapak Samuel. Pak Samuel selamat datang dan juga ini rekannya. Dengan saudara siapa? Jangan lupa saya ini kita kayak nonton India. ada tiang soalnya. Dengan siapa Mas? Bang? Rian. Wis luar biasa. Samuel. Bang Rian Simanjuntak juga. Buta Barat, semangat. Bukan yang semangat ini pasti orang-orang Batak juga ya kan. Bu Ida ya kan, Ibu Eva ini luar biasa. Bapak Samuel, Bang Rian, selamat datang di gereja kita GPI Pulau Gebang. Bapak dan saudara bukan orang lain tapi keluarga kita di dalam Tuhan, karena Ibu Nora sudah lebih dulu, dia duluan daftar di keluarga kita. Bapak menyusul tapi nanti kita sahkan ya kan. Bapak Samuel dan Bang Rian terus setia beribadah. Minggu-minggu depan kita tunggu lagi hadir bersama-sama dengan kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang mulia buat Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Samuel dan saudara Rian. Ibu Nora ini luar biasa, dalam 1 bulan ini sudah membawa